Gue lebih percaya sama teman-teman gue yang lain dibanding dia. Bonyok gue tuh nggak kasih langsung ketemu dia. Gue suka sama lu gitu, pas tahun baru. Iya oke terus. Terus habis itu gimana? Terus gue tolak, karena gue udah punya yang lain. Alright. Owen, Erika. Hai. Hai. Gitu apa nih guys sekarang? Iya gitu. Kita itu harusnya ketemu pas ini kan, yang janjiannya tuh pas mau ketemunya di Eropa kan waktu itu. Kayak kalau misalnya gua ke Eropa, iya. Kalau dia ke Eropa. Iya, terus kalau Agak dia ke Eropa. US, dia bilang wajib banget meet up kan. Awalnya kita bilang wajib Iya. banget, tapi nggak nyangka aja bisa ketemu di sini, di Indonesia. Di Jakarta. Emang jodoh itu nggak lari kemana lah ya. Gila. Awalnya tuh gue tau lu dari Leo kan. Gue ternyata ada konten kreator di Belanda nih, baru pertama kali nih. Iya. Gue tau ada di Belanda kan. Biasanya di mana gitu. Terus gue kayak unik nih, kan gue circle-nya biasanya sama Turah yang di Rusia, Leo, Jerome gitu-gitu kan. Terus ketambahan satu orang baru nih, asing nih, udah follow. Di Belanda. Ini Belanda kan, seru banget. Akhirnya yaudahlah meet up gitu-gitu, pengen meet up. Tapi ya nggak ke Eropa juga kan. Akhirnya kita ketemu di sini. Nggak ke Eropa juga. Iya, terus setelah gue cari tahu gini, ternyata pacaran sama Erika kan. Gue nggak tahu awalnya nih. Tapi lo tahu gue nggak? Tahu pas dari yang muri-muri itu, tahu. Oh. Tapi gue tuh sebenarnya baru banget di dunia TikTok sebenarnya ya. Oh iya. Tapi gue tahu itu dari Raymond, dari Koremon. Oh oke, iya. Karena kayak diundang, terus gue tuh suka nonton podcast dia kan. Oke. Karena bener-bener ini, terus kayak nih cewek kok umur segini udah keren banget kak, gitu kan. Oh, lu nonton yang di podcast. Iya, yang podcast itu. Iya. Terus karena gue selama ini buat konten TikTok itu gue nggak pernah even scroll TikToknya. Sama. Jadi Iya, kita gua cuma juga. bikin konten kan, terus kirim ke tim yang upload udah gitu kan konsepnya. Kalau kan gitu. kayak gitu. Terus gue baru buat banget juga TikTok ini di awal tahun 2022 ini. Oh berarti TikTok itu lo baru mulai? Baru mulai Sebelumnya TikTok, sebelumnya di YouTube YouTube, awalnya. oh. Pas ada konten di TikTok itulah baru mulailah gue pikir kayak kok ini sayang banget kalau cuma di satu kan. Upload Iya, ke iya. YouTube, Iya, upload iya. ke itu. Iya. Bener-bener bersama lah. Iya, sama. Cuman apa ya? Gue tuh sempet chat sama si Owen juga. Panggilnya Owen kan bener? Iya, Iya. Apa aja? Apa aja? Mojer bisa, Hemi bisa, Emi. Beb juga gua. Kok kayak aneh gitu? Ya jadi gue sama bilang dia kan, Iya. ini kalau kalian itu harus nikah deh, gue bilang kayak gitu sama dia. Karena Dia bilang kayak gitu? iya, Aneh banget. Nah, soalnya gue tuh ngeliat kayak kalian tuh udah sayang banget gitu. Gue nggak bisa bayangin kalau kalian tuh kayak terpisah gitu loh. Dia ngomong kayak gitu, gue kayak, hah? Apaan sih? Serius, Gue kayak juga kayak, hah? soalnya kayak aduh kan sekarang itu soalnya gue ngeliat banyak banget yang udah pacaran lama kan, Iya. terus putus ujung-ujungnya Iya, kayak iya. gue nih 6 tahun putus. Jadi gue kayak Curhat. Hah? 6 tahun putus. Lu. Gue baru putus awal tahun ini ya. Gue pacaran 6 tahun putus. Kok nyesek Ya gitu? sedih lah. Tapi jangan dibahas itu ya. Kita Oh, iya, bahas iya, bahas iya, kalian iya, nih. iya. Kan Siapa tahu nonton. Kita nggak boleh nanya balik nih. boleh dong. Yang tentang itu? nantilah. Itu di belakang aja kita kalau itu. Oke. Ya jadi pas gue kayak putus gitu gue kayak bilang ini berdua sayang banget nih ya. Kalau Iya. misalnya harus putus. Jadi gue bilang kayak kalian nih udah kayak aduh gimana ya kalau di sosmed tuh kayak aduh gue yang jomblo cuman senyum-senyum doang nih kalau ngeliat kalian oke. kan. Udah Mikirin. kayak, enggak bukan. Bahaya nih podcast, bahaya nih. Nggak, gue kayak cuman ini orang berdua seru banget, kompak banget gitu loh. Jadi ya udah. Nah kebetulan nih karena gue itu kan kalau misalnya nanya itu gue nggak pernah mau yang ada di media lah ya gitu. Iya. Jadi kita akan bahas tentang relationship kalian dulu aja nih. Karena mungkin Oke. kalian pernah bahas ini gak sih di tempat lain? Kayaknya enggak deh. Enggak. Ini Kayak pertama kali ya? baru personal aja gitu. Ini pertama kali kan? Iya. Iya. Emang keren nih podcast gue ya. Emang Keren, keren emang banget keren. sih. Ah, gila nih. Wajib ditonton Langsung gak sih? Oh, di subscribe, di like, pokoknya komen semua. Nah, jadi awalnya tuh gimana sih kalian bisa sampai ketemu? Kayaknya udah dari sebelum kalian jadi content creator udah ini kan. Ih. Lu aja. Gua. Jadi kita satu SMA bareng. SMP juga ya. Di SMP SMA di Harapan di Daan Mogot. Itu di Kalimantan. Gue lahirnya di Jakarta, cuman keluarga gue tuh asalnya dari Kalimantan. Oh, gitu. astaga. Gue pikir asli Kalimantan kayak gue nih kan asli Makassar Lo nih kan sampai asli. SMA. Oh iya. Oh, ini kayak Turunannya. KW-nya gitu lah ya. Iya. Iya, gitu. semacam jadi itu. bisa dibilang gitu. Oke, terus lanjut. Terus habis itu kita ketemu di SMP dia. Jadi gue udah di SDH itu di sekolah Din Harapan itu udah SD. dari SD. Dia Gua baru masuk SMP. Nah, kalau misalkan habis itu dari situ dia masuk satu sekolah sama gua. Kita kelas 7 kenalan pertama kali cuman gak deket. Satu Kenalannya kelas tuh bareng. dari OSIS. Satu kelas bareng nggak nih? Nggak, Kelas belum. bareng, satu angkatan aja. Satu angkatan dan OSIS. Dan OSIS. Iya. Dulu dia
Dulu dia kayak kacungnya gitu. Oh gitu. Kalau gue yang di atas Ya atas. dia suruh-suruh gitu, nggak jelas. Terus akhirnya lu jatuh cinta nih sama Enggak si kacung. juga. Oh, bukan. Enggak gitu dong. Oh, terus gimana dong? Itu kayak sinetron Oh, dong. beda. Enggak, habis itu dari situ kelas 8 kita satu kelas. Iya, Dari satu kelas baru deh dia deketin gua. Wih, Enak aja, enggak. Oh, Lu enggak harus- gitu, ceritanya. enggak. Lu harus cerita pas pertama kali kita lihat daftar kelas. Oh iya. Jadi kita kalau misalkan dulu kan pas masih masuk kelas baru kayak suka ngeliatin kan kita satu kelas sama siapa nih tahun Iya, ini. benar, Ya kan benar, datang. benar, Habis itu Datang ke tiba-tiba ada sekolah. dia. Ah. Di pas kita lagi lihat bareng gua sama teman-teman gua, tiba-tiba ada Erika nih. Sendirian. Gue sendirian, Oh, dia nggak ada sama teman? temen-temennya. Enggak ada temen dia kasihan. Bukan, gue datang sendiri, tolong ya. Terus. Ya udah, habis itu kita lihat gue di kelas gue nggak ada temen yang gue kenal sama sekali nih. Terus habis itu gue kayak bilang ke temen, wah gila gue nggak ada temen sama sekali nih di kelas gitu kan, biasa gitu kan dulu. Terus habis itu ada Erika. Terus habis itu Erika lewat tiba-tiba di depan gue. Terus kita sekelas gitu. Terus habis itu dia kayak, Gue kayak, apaan sih nih apaan? orang? Muka gue udah kayak, iya, ya udah Ya gitu udah kan, ya gitu. udah. Terus habis itu Gue kan mau cari temen kan. Ini kelas SD 7 kan? Kelas 8. 7 naik ke kelas 8. 7 naik ke kelas 8 gitu. Terus gue kayak kita satu kelas, dia kayak apaan sih? Ya udah gitu. Terus gue kayak mau nyari teman doang kan. Terus kalian SKSD gitu kan cewek gitu kan dulu. Itu udah teman gue bilang, teman dekatnya dia juga dulu, teman dekatnya gue, teman dekatnya dia bilang ke gue, J, hati-hati lu jangan gitu, jangan deket-deketin Erika, ntar dia baper. Oh, Terus gua, gitu. enggak lah, biasa aja, gue cuma main-main doang, gue bercanda-bercandain. Terus habis itu gue masuk kelas 8, Enggak, lu ngajakin gue ke warung. oh iya ya, gue sempet, setelah itu, Erika sendiri kan, gak ada temen kan dia. Gue sama temen-temen gue pergi ke warung depan rumah. Depan sekolah. Terus habis itu gue bilang, mau ikutan gak ke depan, ke warung? Terus dia kayak, apaan sih nih Iya, orang? kayak gue gak kenal, Gue maksudnya mau ajak dia mau deketin biar dia ada temen kan. Oh, Cuman dia gitu. gak mau gitu. enggak, itu aneh banget sih. Terus kayak gitu ya udah, terus dia nggak mau. Habis itu udah masuk sekolah nih. Hari pertama gue duduk di random tapi gue duduknya sebelah dia. Oh, bisa gitu ya? Iya. Iya. Tiba-tiba aja gitu. Iya, tapi udah diatur sama gurunya dan gue duduknya sebelah dia gitu, diatur. Habis itu gue kayak emang gue kelas 8 itu gue lagi Dia tuh lagi kepengen cari baik cewek istilahnya. gue nggak lagi cari banyak cewek, cuman Dia kayak mantan- godain mantan semuanya. buaya gitu ya? Dia godain semua cewek. Enggak, dia nggak ngajak. semua cewek Di gue chat temenin, ada, iya, nggak chat, iya. tapi gue temenin. Iya, Gue chat iya. jarang banget, males gitu. Terus habis itu ya udah, salah satunya dia. Dan dia baru dia waktu itu kayak nanggepin gitu loh, dan bikin penasaran. Jadinya ya udah, dia ada lagi yang lain, ada lagi yang lain, tapi dia juga itu semester 1. Habis itu dia bilang di situ dia baper. Habis itu pas semester 2 Lu kayak di situ dia baper gitu. Bener kan? Iya, semester 2 udah mulai kayak gue tertarik nih sama dia iya, gitu. nah semester 2 gue rada baper juga ke dia, cuman gue kayak nggak mau karena gue cuman awalnya mau main-main doang kan, cuman bercanda-bercanda kayak semua orang gue deketin gitu. Terus? Tapi baper kan akhirnya. Terus habis itu semester 2 gue juga rada baper juga sama dia. Tapi dia bilang dia nggak berani. Bukan nggak berani. Takutnya cinlok. Ya, dia iya, gue bilang karena gua kan nggak satu mau. kelas kayak biasa banget lah, satu kelas pasti ada yang suka sama orang. Iya, iya, gue nggak mau tuh kayak gitu-gitu. Jadi gue kayak nunggu kelas 9. Pas di kelas 9 semester pas tahun baru, berarti semester 1 akhir nih. Gue mau bilang kayak gue suka sama lu gitu pas tahun baru. Iya, oke, terus. Terus habis itu gimana? Terus gue tolak karena gue udah punya yang lain. Gue sama kakak kelas. Saking iya lu Tapi gue nggak bener-bener kayak nggak kasih tahu sama sekali, orang-orang pada nggak tahu dan dia nggak tahu. sebenarnya ada beberapa orang yang tahu, harusnya emang Iya, cuman gak banyak. harusnya kalau misalkan gue emang suka sama dia, gue ngikutin dia, artinya gue harusnya tahu dong kalau misalnya dia udah punya pacar. Cuman gue emang gue sebodoh itu dan gue nggak peduli itu, jadi gue nggak tahu dia udah punya pacar. Gue cuman bilang aja, gue nggak nembak, tapi gue cuman nyatain perasaan gue doang gitu. Terus ternyata dia udah punya Terus pacar. punya pacar udah Terus 1 bulan. Nasib yang lu tinggal itu yang udah baper-baper gimana akhirnya? Ya udah biarin aja gitu ya, mengalir Dia waktu nyantolnya ya. cuma sama gue gitu. Yang lain kayak ya udah biasa-biasa aja gitu. Urusan dia lah mau baper sama gua apa enggak gitu. Iya, karena kan gue cuma bercanda, gue cuma nyari temen. Bohong. Terus lanjut, seru nih. Terus Terus pas habis lu itu, tahu sebulan. nah dia kan confess ke gue pas tahun baru. Terus gue kayak, kenapa nggak dari awal sih? Itu nyesel. Terus gue nyesel. Gitu. Ini kalau mantan itu kan gimana? Lu sumpah, bukan salah gua nih ya. Gua enggak ikut nih. Gua enggak ikut nih, bener deh. Aduh, mohon maaf banget ya. Aduh. Itu nggak kuat. Tapi jujur aja kita penuh drama tau. Sampai beneran jadi gitu. Iya. Kayak banyak masalah Oke. ini, banyak masalah itu. Lanjut. Terus akhirnya kayak dia
ya udahlah. Dia bilang, nanti kalau ketemu di sekolah jangan aneh ya. Jangan Terus pas aneh. ketemu Karena kan kita temenan kan. temenan sebenarnya. karena kita satu circle. Ada temen-temen yang lain gitu. Oh. Terus pas ketemu lihat-lihatan kayak awkward banget men. parah bro. kayak aneh banget gitu lah. Ya udah gue nggak jalanin sama mantan gue yang ini dong. Ya udah jalan. Terus habis itu gue tuh kayak udah kepengen putus gitu lah istilahnya gitu. Putusin si ini. Bukan gara-gara gua tapi ya adalah. Keren. Oke. Ada gara-gara dia gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba gue udah sebenarnya gue nggak jadian juga sih, lebih kayak ya udah deket gitu. Tapi kan nggak mungkin gue langsung kayak hilang. Soalnya kayak udah nyatain perasaan gitu kan. Oh gue suka sama lu, tapi ternyata sosial lu gitu. Dan dia kayak waktu pas gue nyatain pas Natal tahun baru itu dia kayak nyesel gitu. Lu kenapa baru sekarang? Gue padahal juga punya perasaan sama lu udah lama, tapi gara-gara lu kelamaan jadi gue sekarang udah punya pacar lain iya, gitu. gitu. Pelajaran nomor 1, jangan kelamaan menyatakan cinta. betul. Terus cuman abis itu dia ya udah dia sama mantannya, gue sana deketin sini. cewek lagi. Oh, masih dia ya? Masih- Masih belum bertobat dia nih? Masih. Sekarang jangan-jangan? Lah, Oh, sekarang udah enggak? jangan buka kartu. Oh, oke. Parah banget emang. Bercanda. Pokoknya dia lu sempet sama yang lain kan? Gue sempet sama yang, tapi gue nggak pacaran, tapi kayak Iya. deket-deket aja. Deket-deket biasa. aja. Deket Iya. aja. Terus habis itu gue udah dalam ombang-ambing kepengen udahan gitu. Dia chatin gue. Enggak, waktu itu ini menarik juga. Oh enggak, ini menarik juga nih. Lagi Pasca event pasca di sekolah. disuruh pakai baju antara putih, merah atau enggak warna hijau. Ya nggak sih? Nah, habis itu gue tuh karena buru-buru banget ke sekolah, gue tuh pakai bajunya putih, kemeja putih yang dalemannya tuh kebetulan hitam, jadi tembus pandang banget gitu loh. Ngerti nggak? Kelihatan Jadi kan? dan gue tuh butuh jaket, sedangkan orang-orang kan pada pakainya kaos, pada pakainya kemeja dan nggak ada yang bawa jaket. Yang bawa jaket cuman dia. Terus gue bawa jaket, terus gue bilang, Fix, drama Korea sih. R, lu mau pinjam gak nih? Aduh. R, lu mau pinjam gak nih? Terus gue bilang nggak mau. Terus Michelle teman gue deketin dia, Jj sini jaket lu gitu. Dia tarik ambil, langsung Si kasih siapa? ke gue. Temen Temennya gue dia. namanya Michelle. Oh, si Michelle suka sama dia? Bukan. Ngambil jaketnya buat Ngambil- bantuin buat iya. kasih ke Oh, dia. dipaksa gitu. Dipaksa, Ya. iya. Terus? Sebenarnya Michelle tahu gue suka sama lu gitu. Iya, Cuma dia. gue juga tahu. Iya. Gitu. Terus? Terus ya udah akhirnya gue sampai pulang tuh gue pakai jaket itu gitu. Michelle, Anda salah satu ya. Karena gue Berpengaruh ya. karena kan gue pulang jalan kaki kan, jadi kayak nggak enak banget kalau diliatin orang, jadi gue bawa pulang gitu. Terus habis itu Ya habis itu gue pas nyampe rumah ya gue bilang, gue chat R, lu balikin gue nanti aja, bla bla. Terus dia bilang dia mau cuci dulu, bla bla bla. Terus itu hari Rabu. Nah hari Jumatnya dia baru balikin gue pas pulang sekolah. Habis itu ya chat-chatan dari situ. Gue nanya, R gimana? Lu sama cowok lu, bla bla bla. gue bilang Gitu. Berarti peribahasa yang apa namanya sebelum jalur kuning melengkung masih bisa ya. Enggak kan, tapi kan terbukti ya. gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma nanya apa kabar lu sama dia gitu. Kan Oh, gitu. Kalau misalkan oke ya bagus. Ini Kalau- bener kalau yang nonton mantannya di ini gak tahu gimana Bener kan? perasaannya. Kalau misalkan oke bagus dong, lanjutkan. Kalau misalkan enggak ya artinya Iya, gitu. oke. Terus akhirnya gimana nih? Habis itu dia Singkat bilang- cerita langsung jadian apa gimana? Enggak. Ya, habis itu dia bilang lagi kurang oke sih. Saatnya gue nih. Waktunya ini dia saatnya. Ya udah nggak, habis itu gue cuman kayak ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Habis itu dari situ dia putus, baru gue jadian sama dia. Enggak, iya. Tapi putusnya bukan karena lu juga kan? Iya. ya karena dia sih. Dikit lah. Enggak. Ya ada lah, maksudnya kayak kenapa lu nggak dari awal sih Ya, gitu karena kan loh. emang Kenapa awalnya nggak dari suka sama awal? gitu. Cuman anggapannya kayak sekedar pelampiasan gitu, kayak cari yang lain gitu. Tanggal jadian lu tanggal berapa sih? Boleh gak orang-orang tahu? Boleh. 26 Agustus 2000. 26 Agustus. Lupa loh. Ada apa 2017. ada apa di Gue juga 26. Serius. Sayang mantan gue ini yang 6 tahun. Serius ini. Seriusan? Iya, tapi gue kan udah gak ada gitu lah. Gue sama Erika baru 4 tahun sih. Baru 4 tahun. Jangan Rencana sampai nikah pas, kapan? Pas 6 tahun kita harus hati-hati Rencana sih, nikah kapan ya? Nggak tahu lah. Nikah. Seadanya ya. Gila. Kalian masih 2002 kan ya? Masih 2002. 20 ya? Iya, 20 Ya 21 udah bisa lah ya, udah legal, udah dewasa kan. Agak cepet ya. Nggak gitu dong. Pelan-pelan. Nah, terus kan ya udah aku lanjut dikit ya. Terus kalian 4 tahun ini ya, berarti 2018 ya jadian. 18 ya. Iya. 18 jadian. Jadi konten kreator tuh dari kapan?
2020. 2020. Baru banget kalian 2020 berarti ya? Iya. Oh berarti gue senior nih di sini nih. Iya makanya. Tapi sebelumnya gue tuh di Instagram ada sempat sebagai content creator, tapi art, dan itu kenanya tuh ke viewers orang luar negeri. Di Indo tuh nggak kena sama sekali. Itu gue mulai konten kayak 2019 lah baru mulai. Jadi dulu dia kayak gambar-gambar terus dia foto, dia videoin terus masukin Instagram. Iya tapi kebanyakan tuh viewersnya orang luar negeri dibanding bukan Indo. yang Gitu. Terus start bener-benernya 2020 pas Covid. Apa yang buat kalian mulai? Bareng-bareng mulai dong ya? Gue dulu. Dia dulu. Karena gue emang dari dulu emang gue dari dulu emang kepengen. Emang dari dulu gue kepengen, terus gue kayak mikir, nanti gue ke Belanda gue bakalan bikin vlog. Terus ternyata Covid kan. Ternyata Covid ya udah, artinya mungkin ini saatnya gue mulai duluan gitu loh. Buat nge-build sebelum gue berangkat ke Belanda. Konten Gitu. apa tuh awalnya? Di TikTok Awalnya- langsung? Enggak. Awalnya di YouTube. Gue bikin kayak daily life vlog aja, daily vlog, terus pacaran sama dia ke rumahnya, masak-masak, pergi ke Bogor gitu-gitu aja sih, kayak bener-bener asik-asikan doang gitu. Habis itu Dia ngikut. masuk. Lu vlog dulu, YouTube Iya dulu gue apa vlog TikTok dulu, art, YouTube dulu. Oh YouTube dulu. Berarti memang dari awalnya emang suka sama art dari kecil Gue gitu? emang suka sama art sebenarnya. Memang udah bakat talentanya udah dari art dari kecil gitu Iya ya? bisa dibilang Les kayak gitu gak sih atau emang? Enggak, gue nggak les. Hobi-hobi aja. Belajarnya dari mana tapi? Hobi kok sampai muri? Hobi sampai TikTok award? Hobi aja sebenarnya. Terus belajarnya dari mana? Emang langsung bisa kayak kamu tuh bisa yang kayak mikirin sesuatu langsung bisa digambar gak? Gitu ya? Sampai segitunya? Iya, maksudnya mungkin kayak dari kecil kali ya, sama keluarga juga mungkin ya. Orang tua tuh rapi, sering bikin DIY, mak gue tuh sering gambar-gambar gitu. Jadi gue mungkin emang kebawa bakat kali ya. dari situ. Iya, kayak kebawa sama kayak ajaran mereka tuh kayak gimana. Gue aja nih ya, ada gambar nih, anggaplah udah ada gambarnya nih. Gue ngikutin aja nggak bisa loh. Bener beda banget gitu. Gue juga susah Gue salah satu yang skill yang paling terparah itu gambar udah. Iya. Gue seni susah banget. Gue lebih mending di musik. Kan kayak gitu bisa abstrak tapi abstrak itu seru. Enggak sih, enggak abstrak sih namanya. Enggak abstrak sih punya gua. Punya gua enggak ada bentuk sih. Itu jelek. Abstrak masih bisa ada seninya gitu. Punya gua kayak tinggal dibuang aja gitu. Oke, terus setelah itu Cherry kan akhirnya kapan akhirnya di set sampai akhirnya art nih? Lu masuk dari awal TikTok sih. kan? Masuk TikTok. TikTok. Itu udah bikin filter Instagram. Iya, masuk Pertama TikTok awalnya tetap aja kayak tentang Art. pacar tentang daily life dulu. Awalnya gitu dulu di pacaran, TikTok. Video seru-seruan gitu-gitu doang. Habis itu bikin filter. Filter yang waktu itu lagu Lati. Lati sih yang paling Lagi, kencang. Lati lagi nge-boom banget kan, tau nggak Lati? Lati tahu, terus di Gue bikin filter. filter Lati. Di IG, Iya. di Instagram, dimasukin yang Instagram. yang apa namanya direkturnya Lati yang buat MV-nya itu dan semua musiknya Virginius itu juga yang buatin MV gua di lagu single pertama Creamy Panda. Oh, wow. Jadi gua ada buat 2 lagu kan, rilis 2 single. Mungkin ini banyak yang nggak tahu juga ya. Gue juga belum tahu. Ya, jadi Maaf. gua enggak apa-apa. Jadi Biasanya kita research dulu nih Iya, orang. enggak. Jadi gue itu kalau bikin lagu tuh iseng karena gue emang hobinya itu Nyanyi. ya suka nyanyi lah. Oke. Tapi gue tuh nggak ada kayak sebuah genre yang kayak misalnya orang galau-galau terus gitu kan. Gue tuh buat sesuai mood. Jadi lagu pertama gue itu EDM karena gue lagi suka EDM tuh waktu itu. Oke. Nah liriknya itu berdasarkan perjalanan hidup gue. Gue garap lah DJ ternama Indonesia dan tim yang bagus banget kan dan teman-teman gue juga masuk di project itu. Jadilah di 2019. Nah 2020 ini jadi di dalam perjalanan hubungan cinta gue kan 6 tahun nih. 4 tahun itu awal gue sempat putus tuh. Nah 2020 putusnya. Pas gue galau bikin lagu kedua gue. Lagu galau. Iya. Nah akhirnya itu sampai viral kan di mana-mana karena ada katanya sih ada suara cewek nangis di dalam. Gue sampai masuk Lambetura diundang ke Rumpi. Gitu-gitulah waktu itu. Terus 2000 Kayak gue pernah denger berita itu deh. pernah. Pernah? Ya, pokoknya heboh banget lah Lambetura gitu kan. Terus gue diundang ke Rumpi akhirnya gitu. Nah 2021 gue mau bikin lagi nih. Tapi Covid, gue lagi di sana terus di US kan. Iya. Jadi kayak gak ada kesempatan juga 2021. Nah 2022 ini rencananya mau buat. Tapi masih cari collab lah, gue gak mau sendiri lah kali ini. Gue pengen bikin lagu yang duet gitu. Sama gue lah. Ih, jadi apa itu lagu? Oke, nih gue ada tiba-tiba penasaran aja ya. Nah setelah itu kalian kan akhirnya dua-dua menjadi content creator nih. Iya. Cepet banget dong, apalagi Iya. Erika dong, Iya. sampai Rising Star dong. Iya. Karena itu kan cuma Siska Cole sama dia doang yang dapat itu. Iya. Ya jadi, iya benar. Sebenarnya ada banyak Lu banget nggak tahu juga Siska Cole pernah dapat ya? Iya dong, keren dia nih. Apa? Sebenarnya kayak ada kategori-kategorinya, cuman gue Ya. dapet yang Rising Star. Ya. Iya. Gue personal juga pernah award yang TikTok first half. Jadi TikTok baru ngadain award baru nih, first half gitu. Nah, gue menang yang the most favorite education creator 2022. Oh ya kongres dulu. Kongres. Oke. Keren. Gara-gara seberapa kaya doang. Yang gak ada edukasinya sebenarnya. Tapi itu menarik tau, menurut gue itu edukasi. Menurut gue Seberapa itu kayak Firaun, gimana cara taunya? Gila.
gila. Tapi lu itu dia tahu. Dia tahu dia bikin seberapa kayak Firaun. Gokil. Ya itu viral banget sih. Makanya harus nonton sih videonya, gitu. gue belum nonton. Gue bikin 2020 TikTok gue baru banget nih. Terus tiba-tiba dalam 6 bulan 850.000 followers di TikTok verified gitu. Gue juga kaget kan. Masuk nominasi menang lagi, gue kayak gila ini TikTok gue. Jadi gue lagi pengen fokus banget di TikTok gue gitu kan. Makanya sekarang collab gue ini sama para TikToker sebenarnya. 2019 tuh gue datang kan sebagai YouTuber, gue nggak punya TikTok. Bahkan jujur aja di 2019 tuh gue sempet hina TikTok. Gue kira kan itu kan zaman Pargoy, zaman kayak Bowo gitu kan. Gue kayak mau di endorse TikTok gue nggak mau. Aplikasi apaan sih nih? Sekarang gue jilat dulu gue sendiri. Gue malah jadi banyak yang kayak gitu ya. Iya benar. Gitu. Akhirnya sekarang ya bikin konten gini. Akhirnya gue collab sama TikToker. Gitu. Ya. Menarik sih. Oke, gue lanjut lagi ya. Ini gue penasaran. Jadi kan akhirnya kalian udah jadi dua-dua nih udah cepet banget gitu. Terus akhirnya LDR dong karena si Owen mau ke Belanda gitu. Tapi dari awalnya tuh emang udah dari SMA udah ada plan ke Belanda apa? Dia udah ada plan. Dia udah kasih tahu ke gue juga. Lo jadi udah siap secara mental dan itu. Nggak mungkin siap sih. Karena kan nggak tahu kayak perasaannya gimana. Ya nggak sih pas pertama kali itu pas momen pisah itu pasti nangis banget ya kan? Iya kan? Gue ngerasain banget soalnya gue juga LDR. Nah iyalah gue. Iya kan? Iya, gue baru putus. Gue LDR 4 tahun. Terus gara-gara gue LDR gue putus. Makanya gue pengen tanya tips biar LDR sukses itu gimana? Karena gue gagal. Oh lu maksudnya pas putusnya pas mau LDR? Pas lagi LDR? Iya, gue tuh pacaran sama dia dari SMA. Sumpah ini kalau nonton dia malah lagi. Oke, intinya SMA nih. Terus akhirnya gue kan harus kuliah nih ke US. Gue pas pacaran sama dia tuh pas SMA kelas 3, dia SMA kelas 1. Jadi cuma setahun doang bareng. Selebihnya ini udah LDR. Gue kan udah 5 tahun di US. LDR terus gue. Lama. Tapi lu sering bolak-balik? Enggak juga, setahun paling sekali. Jadi kayak itu lumayan lah, setahun sekali itu lumayan. Tetep aja. Menurut gue tuh LDR itu kayak apa ya, hubungan itu jadi kayak nggak ada hubungan gitu loh. Kayak nggak jadi orang pacaran gitu loh. Karena chat juga maksudnya hanya sekitar gitu doang gitu kan. Beda kalau ketemu itu jarang ada masalah. Kalau LDR tuh ada aja gak sih? Benar. Kalian pernah ini gak sih, maksudnya ada gak sih masalah-masalah yang tiba-tiba muncul pas LDR gitu? Iya. Apa itu? Lebih banyak ke trustnya gak sih? Percaya misalnya lagi hangout sama temen gitu kayak misalnya dia hangout ada temen ceweknya gitu, gue kayak kok sama dia doang gitu kan. Oh, dia sering keluar berdua gitu ya? Kacau nih orang nih. Gak gitu. Penyakit nih orang nih. Oh gak gitu. Gue pergi sama temen-temen cowok gue gitu. Jadi kayak dia ngerasa aduh kurang trust. Ya gitu loh, masalah trust deh. Gue mau nanya dong, siapa yang putusin? Aku. Ya udahlah. Tapi penyebabnya nanti lah kita kayak di luar. Di luar. Oke. Cuman waktu gue putusin itu gue masih sayang sebenarnya. Tapi semua bahaya nih. Dia udah punya cowok anyway ya sekarang ya. Ya aman. Gue namanya siapa lagi. Jangan dong. Jago juga nih masuknya. Oke. Sekolahnya di. Oke, kita balik ke sini ya. Nama pacar baru sih. Oke, jadi kalian itu udah berapa lama sih LDR? Sejak gua di Belanda berarti 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. 2 tahun pernah gak ada masalah yang kayak besar banget gitu atau? Pernah. Oh, pernah. Tahun lalu sih sebenarnya. Iya, tahun lalu. Tuh, penasaran gue nih. Lebih ke dianya sih dari dia. Enggak juga sih gue. Dua-duanya sih. Kayak gue dulu ya. Iya, dari dulu. Gue tuh sempat burn out parah banget. Yang pas covid itu, gue tuh dikurung hampir kayak 3 bulanan kali di rumah. Di kamar juga dikurung gitu. Biar gak kena covid. Biar gak kena covid dan kebetulan keluarga gue ada yang positif. Iya, ada yang positif. Berarti lu belum pernah covid sebelumnya? Gue udah. Oh, gue udah. Udah ujung-ujungnya juga kena. Iya. Tapi kan maksudnya kan itu lagi parah banget kan. Iya. Dan abis itu salah satu keluarga gue tuh ada yang kena positif. Terus gue tuh dikurungnya bener-bener di kamar gitu. Jadi kalau misalnya makan tuh dianterin mbak gue dan ya udah gue di kamar doang, stres dong. Terus kayak udah capek banget. Gue tuh bikin konten tuh kayaknya terlalu overload gitu. Sampai nggak ada kata istirahat. Gue tidurnya cuma 3-4 jam setiap hari, kerjain bisnis ini itu. Jadi kayak gue burn out. Terus gue langsung kayak depresi gitu. Terus gue sampai tanyain ke psikolog gitu. Serius? Online, psikolog online. Gue kayak sampai nyari gitu kan. Nah gara-gara gue di masa-masa itu gue tuh jadi dorong semua orang. Termasuk dia. Jadi gue kayak lebih mikirin dirinya dia sendiri. Iya, gue lebih egois parah gitu lah. Cuman kan gue kan kaget juga kan sama perubahan kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu ya jadinya gue kayak nggak terima juga kalau misalnya dia jadi egois, dia nggak mikirin gue bla bla bla. Gue di sana juga jadi kayak bingung, kok Erika kayak gini tiba-tiba jadi berubah, jadi mikirin dia sendiri, dia nggak mikirin gue. Kita ngobrol jarang. Iya, ngobrol, chatnya jarang, teleponan udah nggak pernah lagi gitu. Jadi, Belanda sama Indonesia berapa jam sih bedanya? Bedanya 5 jam, 6 5 sampai 6 jam kan ada summer sama winter. time. Oh, masih oke lah ya.
Ya Sampai mana ya? bedanya 6 jam, Iya. 5 sampai 6 jam. Maksudnya gue tuh ngerasa lebih egois gitu lah, kayak Oke, pokoknya apa-apa terus? gue gitu. Jadi kalau dia punya masalah, dia tuh juga sempet kayak burn out gitu lah. Dia juga kena gitu. Jadi nggak ada yang, maksudnya kan di kota dia kan sepi banget gitu kan. Jadi dia bingung Ya, cari siapa. tahun gitu. pertama gue di sana kan, terus kayak masih stres gitulah. Adaptasinya susah, terus habis itu dianya berubah. Jadi Dan gue jadi jatuhnya bosan sama dia. Gue bosan sama dia, jadi malas sama dia, ngobrol sama dia tuh malas banget, dan dengerin ngomong dia tuh udah kayak ih, apaan sih gitu, udah nggak valid di otak gue. Terus jadinya habis itu gue juga setelah itu gue juga lama-lama kesel dong sama dia, kayak bete juga kan. Ya udah habis itu ya udah kalian sempat putus di situ? Nggak putus. Oh, Ya udah lanjut aja dan terus. itu untungnya gue waktu itu udah mau balik juga, udah mau balik Jakarta. Oh, penyelamat lah itu. Kayak sekitar sebulan setengah sebelumnya. Setelah itu gue bakalan balik Jakarta. Tapi ya setelah pas di 1 bulanan itu, wah kemana-mana lah. Kayak dia stres, depres gitu. Terus habis itu gue perhatiin dia. Tapi kayak gue setiap kali gue coba buat comfort dia, kayak nggak bisa. Terus kayak dia ngulang-ngulang terus. Soalnya gue ngerasa lu gak valid lagi gitu. Iya, kayak gue kayak Gue lebih percaya sama teman-teman gue yang lain dibanding dia. Wow. Gitu. Ini bagus jadi judul nih nanti. Gue lebih percaya teman-teman gue dari dia. Erika, Ricardo. Bagus ya, bagus. Clickbait banget. Iya, Aja. Oke. Lanjut silakan. ya udah Terus habis tiba-tiba dia balik. Nah pas balik itu COVID juga lagi parah banget kan. Jadi Ada yang video lu yang gue lihat itu yang lu harus ketemu tapi jauh gitu kan? iya, Ya, yang itu ya. Bonyok gue tuh nggak kasih langsung ketemu dia. itu Sedangkan dia rada Iya, overprotective. iya. Sedangkan gue tuh udah kayak gue sama dia tuh udah kepengen ketemu gitu. Terus sampai akhirnya kita mau coba solve the problem, sampai semalaman kita nggak tidur. Semalam nggak tidur. Ngobrol semalam nggak tidur. Terus paginya langsung ketemuan. Subuh-subuh. Dan itu ngobrolnya pun walaupun udah di Jakarta, kita ngobrol pakai Skype. Soalnya COVID. Dan juga udah malam kan. Ya. Nah, ngobrol pakai Skype tapi paginya ketemu. Pagi ketemu. Solusinya apa akhirnya? Hah? Solusi akhirnya ceritain aja apa sih yang lu Jujur-jujuran rasain semuanya. selama kemarin itu. Terus kayak gue bilang ke dia, kan kemarin kita 1 bulan ini kacau banget kan, hancur banget. Apa sih yang lu rasain? Gue pengen tahu dong apa yang dari sisi lu, dan gue bakalan kasih tahu sejujur-jujurnya dari sisi gue dia, juga gitu. Dan bakalan lanjutnya kayak gimana gitu. Jadi bener-bener pokoknya jujur-jujuran aja lah gitu. Mau katain kayak mau apa kayak mau ngerasa kayak gimana pun jujur-jujuran, ya udah habis itu baru. Pokoknya berarti kalau ada masalah itu di dalam sebuah hubungan walaupun LDR, yang paling penting itu jujur-jujuran aja. Komunikasi sih. Komunikasi terbuka aja semua gitu. Iya. Itu yang paling gede ya. Terus itu udah nggak pernah ada masalah lagi. Iya sih, itu yang paling gede sih. Itu yang paling gede. Oke, luar biasa. Nah terus Kalau lu gimana? Tadi gue mau nanya, kalau lu gimana? gue juga sama gara-gara masalah komunikasi inilah. Karena kan Lu sibuk ya? gue sibuk, terus yang menjadi problem utama itu adalah kan US ini kan yang gue bilang tadi beda 15 jam kan. Jadi maksudnya di situ malam, di Indo pagi, besok dia yang pagi, gue yang malam. Jadi kayak emang susah gitu loh. Terus di saat gue udah ready nih malam, dia yang sibuk, misalnya jaga toko atau apa gitu. Nah terus kalau misalnya guanya lagi yang sibuk, dia lagi yang ready. Jadi kayak gak pernah ketemu. Ada satu masa yang bener-bener pas udah sebelum putus nih, gue chat 1 line, dia balasnya 1 line besok. Jadi 1 hari 1 line. Jadi kayak selamat pagi, dia balas selamat malam. Bener, sampai segitunya. Jadi gue kayak udah susah nih kan. Terus setiap kali gue balik Indo, dia kan di Makassar nih. Nah gue kan nggak bisa kalau kreator di Makassar doang. Gue pasti mainnya lebih sering di Jakarta dong. Iya. Dia juga merasa kayak ini orang kok jarang banget pulang ke Indo. Sekali pulang ke Indo malah buat gue tetap dikit. Akhirnya gue collab sama cewek-cewek juga. Dia juga udah cemburu-cemburu gitu. Akhirnya itu putus pertamanya kita di situ sebenarnya. Jadi Terus balikan. Ya jadi 4 tahun putus sekali balikan. Terus yang kedua ini udah putus beneran lah, intinya kayak gitu. Nggak mau baikan lagi. Nggak, udah cukup. Nggak, tapi lu setuju nggak kalau misalkan LDR itu masalah paling besarnya adalah perbedaan jam, bukan jarak? Kenapa lu tag gue ya? Masuk akal sih. Ini juga baru gue terpikir sih. Kayaknya iya sih. Jadi kalau misalnya mungkin LDR-nya anggaplah cuma Jakarta sama Makassar yang misalnya cuma beda sejam, harus itu aman-aman aja. Jauh lebih aman kan? Jauh lebih aman ya? Iya masuk akal sih. Kalau menurut gue sih gitu ya, setelah gue ngejalin sama dia. Beda jam ya? Beda jamnya susah banget. Tapi gue sering lihat tuh kayak tiba-tiba kalian video callan sampai si Owen tidur gitu. Itu beneran maksudnya sambil tidur sambil video call gitu? Tiap malam. Sebutin itu kalian?
Itu caranya berkomunikasi. Gimana komunikasi kalau lagi mimpi? Satu merem, yang satu cuma ngeliatin gini. Wah, maksudnya gimana sih? Gue gak ngerti. Itu kuncinya apa sih? Itu kayak gitu. Gini. Gue tuh biasa kan kerja sampai malam nih. Misalnya jam 10 baru teleponan. Istilahnya biasanya jam 10 ya. Jam 10 Gua 10 malam. WIB. Oh iya, 10 WIB. Lu jam 5 sore. jam 5 sore ya teleponan, ngobrol-ngobrol. Terus biasanya gue ketiduran. Iya udah jam 12, Jam 12 sampai gue jam ketiduran. 1 dia tidur, terus habis itu gue masih ya, gue kan ngelakuin hal yang lain kan. Berarti kalau misalnya gini, lu kan di laptop kan. Kalau lu ngelakuin hal lain, lu bawa laptop ini kemana-mana gitu apa? Lu taruh aja. Tapi kan gue di dalam rumah. Udah di dalam Oh, di dalam kamar. Kalau outdoor nggak gitu dong. Enggak. Khusus kalau lagi di rumah seharian Iya, aja iya, kayak iya, gitu. Oh. iya. Iya. Kupikir ke pasar bawa-bawa gini. Enggak kan. dong. Enggak. Terus habis itu gue bangun, dia biasa masih tidur. Hmm. Tapi kan gue kelas gitu-gitu, jadi kayak ya udah nggak apa-apa Iya. sampai nyalain sampai dia bangun. Sampai gua bangun. Jam 1 jam 2 ngobrol dikit, habis itu matiin. Udah. Gitu ya. Ya. Ada nggak nilai-nilai yang kalian pertahankan banget di dalam hubungan kalian gitu? Yang penting-penting apa gitu? Kasih tahu semuanya sih. Itu itu Oh nomor ini satu. nih, kalau misalnya ada masalah, gak boleh dicerita ke temen dulu. Oh, iya. Sebelum masalah itu selesai. Oh, menarik. Iya Karena kan dia sering banget sih kayak Karena itu sakit. biasa, iya. Diceritain ke teman dulu nih. Gue gini sama pacar gue. Nah, tapi kalau kalian- Pacar lu kayak gitu-gitu mah masa lu tinggalin aja. Wah. Iya, biasa kayak gitu. Iya. Terus kena deh. Maksudnya Banyak udah sih yang kayak gitu ya, kepikiran. Iya, Banyak banget yang gitu. kayak berantem nih, diam-diaman, cerita dulu curhat ke teman gitu. Iya, iya, Tapi iya. kalian nggak gitu ya? Ya. Enggak. Kita lebih kalau misalnya ada masalah, udah kita selesain bareng-bareng dulu. Ntar kalau misalkan lu mau cerita ke teman-teman lu setelah Silakan. masalah beres gitu kan. Jadi udah enak gitu. Oke. Terus ada lagi nggak video apa? Apa ya? Jangan numpukin masalah sih. Kalau misalnya ada masalah langsung ngomong, lu ngerasain apa. Biasa kan orang-orang Tahan dulu. ceritanya ke temen tapi nggak cerita ke orangnya langsung, ngerti nggak sih? Iya. Lu cerita ke temen tapi ke pacarnya langsung yang lu punya masalah sendiri, lu nggak ngomong gitu. Kan kalian ini udah ada value dan lain sebagainya kayak gini kan. Berarti memang dari situ udah kayak masalahnya lebih cepat diselesaikan lah. Kalian Iya. misalnya Iya. kalian berantem itu secepat apa sih kalian langsung recover gitu? Nggak, tergantung sih. Tergantung. Oh ini gue mau ngomong ini. Waktu itu teman gue pernah nanya kan, tanyain gitu. Lu kalau lu masalah terbesar lu sama Gio apa sih gitu. Nah sebelum itu kan belum ada masalah besar kan. Kita tuh sampai bingung kayak apa ya? Kayaknya nggak ada apa-apa. Maksudnya itu tuh ngebuktiin kalau misalnya kita nyelesain masalahnya tuh berarti sampai selesai. Jangan sampai kan biasanya kalau masalah nih dibawa ulang lagi, numpuk, dibawa, maksudnya dibahas lagi ulang. Padahal udah masalah tahun lalu. Berarti kalau udah selesai kalian selesai, nggak boleh dibahas-bahas lagi, udah Iya. kelar gitu Iya. ya. Dan cepet artinya berantem langsung semenit kemudian baikan yuk gitu. Oh nggak gitu. Nggak juga, paling 5 detik lah. Lebih cepet dong. Enggak. Tapi kayak ya, lagi waktunya pas aja, kayak gimana misalnya lagi berantem, salah paham atau apa, terus kayak ya udah, lu butuh waktu sendiri ya lu butuh waktu sendiri. Kalau misalnya gua belum bisa lu selesain ya nggak masalah. Oke. Besok besokannya baru ngomong, kan nggak enak juga kan berantem lama-lama. Oke. Tuh. Nah, apa sih yang lu suka dari kayak kenapa sih kayak harus Owen gitu yang jadi pasangan lu gitu? banget. Susah banget, nggak tahu ya. Nggak tahu jujur. Mungkin lebih support kali ya. Maksudnya lebih connect gitu. Oh enggak, gue kemarin ada jokes ini sih. Gue kan kalau ngobrol sama orang tuh nggak seru. Oh, tapi ngomong sama Maksudnya dia. gue kalau diajak bercanda tuh susah banget orangnya, karena mungkin terlalu serius. Terus itu gue bilang, Jo juga tipikalnya yang kalau diajak ngobrol orang tuh kayaknya nggak seru gitu. Kecuali ngomongin cewek, ngomongin duit gitu, dia paling seneng. Jadi gara-gara nggak sama-sama seru, kita connect gitu. Enggak lah, tapi enggak. Gara-gara sama nggak seru. Enggak, cuman lebih nggak tahu sih jujur. Ya, kenapa connect dia- aja sih, Lebih kan. connect ya. Ya gini aja deh, pertanyaan dibuat lebih gampang ya. Satu hal yang lu paling suka dari Owen apa? Juga lagi. Nggak, gue tanya mungkin dia ini- kenapa lu yang susah? Gue kan tanya dia. Mungkin sikap dewasa kali ya. Wih. Jadi gue tuh tipikal orang yang sangat-sangat satset kayak kalau misalnya ngomong gue nggak suka sama nih orang, gue belak-belakan tipikalnya. Tapi kalau dia tuh lebih kayak kasih advice dulu, jangan gitu, lo harus menghargai perspektif orang lain gitu. Jadi ya gue sering belajar dari dia gitu. Oke, kan. Sekarang baru kita Tuh kan, nih. nah ini Oh, makanya. ini baru susah, ini yang susah. Aku bilang susah. Parah banget sih gue Kalau bisa. kalau ditanya apa namanya kayak apa yang disukai itu memang susah, tapi kalau tanya keburukan cepet tuh biasanya. Apa sih keburukan dia langsung cepet tuh biasanya? Susah juga. Oh susah juga. Susah juga, Wih, susah juga. saking sesempurna itu ya hubungan Enggak kalian juga, ya. tapi nggak kepikiran aja. Enggak. Jadi kebaikan aja kalau gitu. Yang gue suka dari Erika apa ya? Kok dia mikir sih? Anything lah, mau fisik pun nggak apa-apa. Kan ini matanya kah? Enggak, bukan matanya sih. Gua nggak terlalu fisik sih. Oh asik.
bonus. Iya. Nggak, tapi kayak cara dia manage semuanya itu bisa, dia kayak perfeksionis dalam segala hal sih sebenarnya. Oh, jadi lu suka orang perfeksionis gitu. Apa hal yang pernah Erika buat ke lu yang sampai lu kayak tiba-tiba melayang gitu, kayak ih ini orang kok bisa kayak gitu sih, kayak buat lu seneng banget gitu seharian, ada nggak? Dia nunjukin affectionate. Dia kalau misalnya dia sayang, dia nunjukin gitu. Lu apa sih love language-nya? Gua quality time, physical touch. Oh, terus dia cara proof-nya itu lihat physical touch dan itu juga. Quality time ya. Quality time juga. Oh, jadi kayak setiap hari dia kalau ngelakuin itu ke lu kayak terbang-terbang aja terus gitu. Gak terbang juga, cuman kan seneng gitu. Kalau ini Erika, ada nggak satu momen yang kayak mungkin Owen surprise atau apa gitu yang tiba-tiba kayak ih kayak enggak, maksudnya menurut gue banyak banget gitu. Banyak banget. Jadi nggak sampai yang gue bisa oke ini paling terbaik, enggak sih. Oh, karena banyak banget ya? Karena banyak banget lumayan. Sampai yang kalian sempet yang di Eropa juga itu ya, itu seru banget sih. Nah, itu lu gak ngerasa happy banget tuh Iya ke Eropa? Gue happy. Nggak, Ya happy dong, masa nggak happy? gua aja yang lihat aja, aduh, kapan gua nih ya? Gue yang greget gitu. Oh enggak, tapi ini juga sih yang mungkin yang gue suka sama dia support banget walaupun udah sehebat ini dia tetap support yang lain juga gitu, nggak mandang gitu. Tapi lu pernah kayak nyangka gak sih kayak Erika tiba-tiba bisa secepat sekarang gitu? Gue nggak nyangka. Bener-bener, soalnya kalian bener-bener dari nol kan, akhirnya dua-dua naik juga gitu. Itu ini sih seru banget sih, keren. Yaudah, last question ya, ini kayaknya udah berapa jam? 5 jam udah ya. Kita akhirnya daging nih, paling terakhir harus daging dong, masa gitu gitu. Daging. Nah, tips dan apa ya, pesan-pesan kalian lah untuk yang maksudnya yang dua, nggak jadi satu ya. Dua. Yang pertama, tips untuk anak-anak muda yang menjalin hubungan LDR biar maksudnya bertahan lama. Kalian simpulkan lagi tuh berdua boleh. Terus yang kedua adalah kalau misalnya ada anak-anak muda nih yang masih mungkin umur 16 tahun yang benar-benar muda banget dan pengen untuk sukses, itu gimana sih, kayak value apa yang mereka harus punya? Oke. Yang mana dulu, Je? Pertama dulu dong. Yang pertama, tips LDR apa? Tips LDR kalau menurut gue komunikasi, terus habis itu jujur sama percaya sih. Iya. Tapi LDR itu susah banget loh, bener-bener kayak persentase gagalnya itu lebih banyak. Kayak 80% kayaknya gagal deh. Tapi orang-orang bilang kalau misalnya lu berhasil sampai LDR, lu bakal lebih muda lagi. Karena maksudnya lebih trust, komunikasi lu jauh lebih baik, penyelesaian masalah lu dan mindset lu tuh udah beda lagi. Masalahnya gue gagal. Oke, udah jangan bahas itu lah ya. Ungkit lagi. Ada ungkit dia sendiri. Aduh. Maaf. Oke. Terus lanjut. Pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Lu dulu deh. Biar untuk sukses ya. Ya, anak muda. Menurut gua ambil waktu aja sih. Lu ambil waktu, lu ngeliat apa yang lu mau, apa yang lu suka. Ya lu nggak harus buru-buru kok, tenang aja. Nanti lu bakalan suatu saat bakal mencapai ke hal itu gitu. Oke. Nah kalau gue kemarin kebetulan gue tuh baru dari yang apa M-Block ya, M-Block TikTok itu gue baru ngomongin ini juga. Kita ketemu. Kita ketemu. Oh iya, pulangnya kan? Iya pulangnya, tapi kan nggak di acaranya. Gue pengen banget datang sumpah, tapi gue lagi collab sama ini Kodensu, jadi kayak ya udah. Gue pengen banget sebenarnya. Tips gue tuh sebenarnya satu sih, kayak berani buat gagal. Karena misalnya orang tuh nggak berani buat gagal karena takut diomongin lah, takut kayak ih dianggap failure banget. Padahal kalau misalnya lu gagal tuh lu belajar lebih banyak dibanding lu kayak sukses atau kayak lu udah banyak duit lah, udah banyak pencapaian, lu tuh lebih banyak belajar kalau misalnya lu lagi di bawah-bawahnya gitu. Betul. Itu sih berani gagal. Tapi susah sih, berani buat gagal susah ya. Iya, susah banget. banget. Gua dalam journey gue juga 5 tahun ini benar-benar bukan yang kayak naik terus gitu. Gue sempet di tahun 2019 yang gue viral banget itu dari konten video orang luar negeri. Kalau lu pernah nonton video gue, kayaknya nggak deh ya. Nggak. Gue jarang ngikutin maaf banget. Pokoknya ada pokoknya ini konten ini kayak konten reaksi orang luar negeri lah. Jadi gue tuh kayak kumpulin temen gue dari Thailand, Korea, terus kita kayak nonton satu video yang bener-bener viral di Indonesia, kayak misalnya Atta Halilintar bikin lagu, kita react, dan itu yang nonton tuh juta. Jadi kayak gue dulu dari channel gue dari YouTube itu bener-bener kayak Om Deddy lah, tutup mata besok bangun udah juta gitu, masuk trending gitu. Dan itu selama kayak
berapa bulan ya? 5 bulan kalau nggak salah. Wow. Dan per bulan naik subscriber gue itu 150.000 per bulan di YouTube. Jadi kayak dari 2018 gue 200.000 subscriber, 2019 sudah 1 juta. Karena bener-bener cepet banget gitu loh. Nah terus tiba-tiba sempet kayak di pas waktu transisi nih, karena kan gue harus balik ke Indo nih, karena gue liburan gitu kan, kuliah gitu Juni 2019. Itu gue liburan di Indo 3 bulan. Akhirnya konten ini gak jalan lagi dong. Karena temen gue kan di US semuanya gitu. Ditambah COVID datang. Nah di momen ini 2019 tengah sampai 2021 tengah itu gue drop viewsnya sedrop-dropnya sampai gue udah jatuh tersungkur di tempat tangga kena gue bener-bener udah gue gak bisa bangkit lagi. Yang tadinya gue tutup mata 1 juta tiba-tiba langsung kayak tinggal 5.000 tinggal 5.000 karena kontennya kan langsung hilang gitu. Iya benar. Dan gue salah branding waktu itu. Gue brandinginnya adalah temen gue dong. Karena kan yang mereka mau lihat adalah reaksi orang luar negeri bukan guanya. Pas gue tukar konten shifting abis. Itu kesalahan yang paling fatal yang ini yang gue belajar banget gitu. Nah di momen 2 tahun ini gue udah hampir nyerah gitu. Gue kayak apa gue lanjut jadi content creator? Apakah ini bukan jalan gua atau gimana? Gue sering banget sih mikir kayak gitu. Karena bener-bener yang di atas banget nih, duit juga ngalir, endorse-nya tiba-tiba jadi zero, bener-bener hancur banget sampai gue mau bayar gaji pegawai udah nggak bisa. Sampai akhirnya tim gue yang udah ikut gue kayak bertahun-tahun gitu, gue harus pecat dengan begitu berat banget gitu loh. Iya. Karena ini masalah hidup orang gitu loh maksudnya. Iya. Lu ada tanggung jawab. Iya, tanggung jawab orang. Tapi gue nggak bisa bayar lagi, udah minus banget nih waktu itu kan. Contohnya kayak gitu. Cuma sekarang gue udah tarik lagi soalnya udah naik lagi lah sekarang semua kan. Pelan-pelan lah ya naik lagi. Akhirnya di 2021 gue ketemu kelas personal branding. Terus akhirnya tukar branding tuh ke bisnis dan investasi. Tahun lalu 2021. Jadi itu lu baru. Jadi baru banget. Gue 4 tahun tuh entertainment pure. Nah, gue masuknya ke investasi dan bisnis itu karena gue merasa bahwa memang masa depan ini kan kayaknya gue bakal di bisnis dan investasi. Jadi gue pengen ngobrol aja sih. Akhirnya singkat cerita, gue tiba-tiba booming gitu loh di bisnis dan investasi juga. Di awalnya dari IG. Carousel Reels tuh, tiba-tiba langsung masuk explore orang dan sebagainya. Yang tadinya di unfollow orang karena tiba-tiba tukar branding kan kaget kan. So, ngapain lu bahas-bahas saham tiba-tiba kayak gitu kan dari entertainment, ketawa-ketawa doang, tukar branding lah. Akhirnya di unfollow waktu itu kayak sehari 5.000 hilang ada. Tapi kayak besoknya 3.000, lama-lama makin minus-minus gitu kan. Tapi tiba-tiba langsung rebound kan. Akhirnya rebound naik, tiba-tiba lah di awal tahun 2022 gue kayak gue harus adaptasi nih, TikTok kayaknya kenceng banget nih. Gue baru buat tuh TikTok. Nah awalnya gue buat TikTok nih yang edukasi serius, bikin ini tipe saham gini, nggak naik. Terus gue mikir kayak aduh gimana ya konten yang masih berhubungan dengan duit, tapi menarik dan orang lain suka. Kayaknya orang Indonesia kepo nih tentang kehidupan orang-orang terkenal. Awalnya dari sana. Jadi gue buat awalnya tuh kayak seberapa kayak Raffi Ahmad langsung. Meledak yang nonton puluhan juta di dalam 1 hari. Cepet banget pokoknya begitu itu konten rilis ya udah gue sikat di situ sampai sekarang ya boomingnya di seberapa kaya. Sampai Firaun. Tapi menarik banget sih konten lu. Menarik. Gue nonton sampai habis kalau bisa lewat. Itu kayak ide yang ide yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya aja sih tiba-tiba. Tapi gue mau nanya dong, gimana caranya lu bangkit dari yang udah rendah gitu sampai sekarang lagi? Itu kan lama banget. Iya, 2 tahun. Gue depresi. Cuman gue tetap keep going aja. Kayak nggak ada. Jalanin aja iya, gitu ya. Karena di momen itu gue saking depresinya gue udah sampai pasrah. Kayak ada titik di mana gue udah kayak udah nggak perlu dengan angka deh. Gue pokoknya kalau mau konten aja deh. Gue harus inget kayak motivasi gue di 2017 ini konten karena apa loh. Kan motivasi gue itu sebenarnya awalnya banget ya. Gue tuh nggak expect buat viral atau apa ya. Gue tuh cuman pengen untuk biar 10 tahun lagi kalau gue lihat diri gue di Indonesia, oh ternyata 10 tahun yang lalu gue ada di US kayak gini loh kehidupannya. Jadi gue nge-vlog awalnya kayak gitu. Jadi begitu gue di titik terendah, gue bilang dulu sebelum lu punya apa-apa lu tetap konten kok. Kenapa sekarang di saat lu udah hilang angka lu tiba-tiba hilang? Jadi gue tetap jalan aja walaupun sakit. Insight baru sih. Jadi walaupun sakit banget sih ya, gue tetap jalannya aja sampai akhirnya tiba-tiba seberapa kayak booming dan semuanya rebound. Jadi kayak gue upload ke shorts itu YouTube gue akhirnya kayak per bulan 50 juta views. Total itu masuk trending nomor 1 juga. Dia kan juga bisa trending reelsnya ya. Gue juga reelsnya trending nomor 1 gitu. Gue lagi enak nomor 1 nih. Tiba-tiba ada lagunya NCT atau boyband apa itu muncul. Ketendang lah gue ke nomor 2 gue kayak aduh ini Korea kok rilisnya di tanggal gue lagi trending. Gue cuma trending kayak 2 jam doang trending 1 terus kayak ditendang ke bawah. Gak apa-apa itu sampai 1 lah ya. Next sampai 1 tetap keren. 2 kan gak masalah. Iya, yang penting itulah ya. Oke deh, kalau gitu kalian udah luar biasa banget dan ini kayaknya podcast terlama gue juga dan seru banget ya. Seru ya. Kata-kata doang ngalir, gak ada beban gitu ya. Kita ngobrol nyantuy-nyantuy kan. Kembali lagi list gue gak kepake guys ya. Ada 10 pertanyaan gak ada yang kepake. Tapi ya udahlah.
Ya udah, thank you udah main-main ke sini. Thank you. Nanti aku izin pakai konten ini, aku bakal kirim ke kalian juga sih untuk di review kalau gitu. Ya udah, ini aku pakai endingnya Bang Iben ya. Iya, Terima kasih yang sudah menonton podcast Miliarder Muda Indonesia ini. Semoga semua kalian yang menonton video ini bisa menjadi miliarder Indonesia suatu saat nanti. Alright, thank you. Bye bye. Thank you. Thank you.